Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pondok Kayu di Tengah Ladang. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pondok Kayu di Tengah Ladang. Si Joko namaku dan ini adalah kisahku. Aku dilahirkan dari sebuah keluarga yang unik. Bapakku mantan pejuang kemerdekaan yang memilih untuk hidup dan tinggal menyendiri di tengah hutan. Sementara ibuku hanyalah seorang perempuan desa biasa yang memiliki keteguhan sikap yang sangat luar biasa. Aku sendiri tidak begitu mengenal siapa bapakku. Beliau menceraikan ibuku saat usiaku masih kurang dari 3 tahun. Dengan alasan yang sampai saat ini belum bisa ku mengerti. Ibuku tidak pernah menceritakannya. Beliau hanya bilang semua yang bapak lakukan itu adalah demi kebaikan kami semua. Aku tidak begitu percaya sebenarnya. Seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Seorang ayah yang tega meninggalkan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayangnya. Di mana letak kebaikannya? Namun sebagai anak yang baik, aku hanya bisa mengiyakan semua yang dikisahkan oleh ibuku. Beliau bilang bahwa bapak adalah sosok laki-laki paling baik di dunia ini, dan aku hanya bisa menelan mentah-mentah kata-kata itu. Pun saat aku dan ibu mulai bisa bangkit dan memperbaiki hidup kami di kota, sosok bapak yang baik ini tidak pernah bisa hilang dari kehidupan kami. Berkat kerja keras ibuku, aku bisa sekolah. Berkat kerja keras ibuku, aku bisa merintis usaha. Berkat kerja keras ibuku juga, aku akhirnya bisa sukses menjadi seorang pengusaha kecil yang cukup punya nama di kota ini. Semua berkat ibuku, tanpa sedikit pun ada campur tangan dari bapak. Namun ibu selalu bilang bahwa ini semua berkat bapak. Entahlah, aku sendiri bingung dengan cara berpikir ibuku ini. Menjelang usia tuanya, aku berusaha untuk sebisa mungkin membahagiakan wanita yang telah melahirkan dan membesarkanku itu. Apapun yang beliau inginkan, meskipun beliau nyaris tidak pernah menginginkan apapun dariku, sebisa mungkin aku penuhi. Hanya ada 2 hal yang pernah ibuku minta dariku secara terang-terangan. 2 hal yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupanku di masa yang akan datang. Hal pertama yang ibuku minta padaku adalah agar aku bersedia menikahi seorang perempuan gelandangan yang tanpa sengaja beliau temukan di jalan. Satu permintaan yang aneh meski begitu karena rasa bakti dan hormatku kepada ibuku. Kululuskan juga permintaan itu. Awalnya memang sedikit enggan, mengingat selain aku sama sekali tidak mengenal perempuan itu. Kondisi si perempuan saat pertama kali ibu bawa ke hadapanku juga sangatlah mengenaskan. Namun setelah beberapa hari tinggal bersama kami, barulah aku sadar bahwa ibu tidak salah memilih. Perempuan bernama Romlah itu mulai menunjukkan pesonanya. Pesona yang sanggup membuatku benar-benar jatuh cinta kepada perempuan itu. Permintaan ibuku yang kedua, dengan sangat menyesal aku belum bisa mengabulkannya sampai beliau menutup mata untuk selamanya. Namun permintaan itu masih kuanggap berlaku sampai sekarang, karena sebelum menghembuskan napas terakhirnya, pesan ibu cuma satu: jemput dan rawat bapakmu, nak, seperti engkau telah merawat ibu selama ini. Sebuah permintaan yang sederhana sebenarnya, namun menjadi sulit karena sifat bapakku yang sangat keras kepala. Sifat yang sepertinya diturunkan kepadaku. Berulang kali aku datang dan membujuk laki-laki tua yang tinggal menyendiri di pondok tua di tengah ladang itu. Namun jawaban beliau selalu sama: tidak. Bahkan saat ibuku yang notabene adalah mantan istrinya itu meninggal, ia tetap bilang tidak saat aku menjemputnya.
Meski akhirnya aku mengetahui bahwa secara diam-diam laki-laki itu kudapati sering mengunjungi makam ibu. Dan kini situasi dan kondisi menjadi terbalik. Jika sebelumnya aku yang selalu datang membujuk bapak untuk ikut tinggal bersama kami di kota, kini kamilah yang akhirnya justru dibujuk dan dipaksa oleh keadaan untuk pindah dan tinggal menetap di desa. Usahaku bangkrut, benar-benar bangkrut total. Dunia bisnis terkadang memang kejam, saling menjegal dan menjatuhkan sudah biasa dilakukan demi mencari aman. Dan aku terpilih untuk dijadikan korban yang dijatuhkan oleh rival bisnisku. Semua aset yang aku miliki satu persatu melayang, termasuk rumah tempat kami selama ini berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya hujan. Hanya tinggal sebuah mobil jeep tua yang sudah nyaris menjadi barang rongsokan yang tersisa, yang luput dari incaran para penagih hutang. Aku terpuruk, jatuh ke lembah kelam yang paling dalam. Beruntung masih ada bidadari penolong yang masih tetap setia menemaniku di tengah kondisi yang begitu sulit itu. Ibu memang tidak pernah salah pun saat memilihkan jodoh untukku. Terbukti Romlah menjadi satu-satunya orang yang masih setia mendampingiku di saat semua orang memilih pergi meninggalkanku. Karena dorongan semangat dari perempuan yang mewarisi sifat ibuku itulah, akhirnya aku memutuskan untuk hengkang dari kota ini, mencari kehidupan baru di desa tempat bapak tinggal. Paling tidak masih ada sepetak dua petak sawah serta ladang peninggalan bapak yang bisa kugarap demi menyambung hidup. Dengan jeep tua satu-satunya harta kami yang tersisa, berangkatlah kami meninggalkan kota penuh kenangan ini, menempuh perjalanan panjang dan melelahkan menuju ke sebuah desa bernama Kedung Jati. Pondok kayu peninggalan bapak yang berada di tengah-tengah ladang jagung di area Tegal Salahan menjadi tempat berlabuh kami untuk memulai hidup yang baru. Dan disinilah, di pondok kayu di tengah ladang ini, kisah baru akan kami mulai. Sebuah kisah yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Tegal Salahan, demikian orang memberi nama tempat itu, tempat yang dipercaya sebagai sarangnya para dedemit. Tempat di mana terletak sebuah rumah atau pondok kayu peninggalan bapakku. Tempat yang sebenarnya jauh dari kata layak untuk dijadikan sebagai tempat hunian. Namun aku tidak punya pilihan lain, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Selain pondok kayu peninggalan bapak ini serta beberapa petak sawah dan ladang yang kini kondisinya sudah sangat terbengkalai. Bukan tanpa sebab, meski bapak telah lama menghilang, namun tidak seorang pun yang berani mengusik pondok beserta sawah dan ladang milik bapak. Selain karena keangkeran area Tegal Salahan yang sudah terkenal ke seantero desa, juga karena sosok bapak yang memang sejak lama dikenal sebagai orang yang paling disegani sekaligus ditakuti di desa ini. Bahkan sampai ke anak-anak kecil sekalipun akan segera lari tunggang langgang mencari tempat persembunyian begitu nama Mbah Kendil disebut. Aku sendiri sebagai anak satu-satunya dari sosok Mbah Kendil ini tidak begitu paham kenapa sosok bapakku ini sampai sedemikian menyeramkannya di mata penduduk desa. Mungkin karena aku yang memang sudah semenjak kecil telah berpisah dengan bapak, jadi aku tak tahu seperti apa keseharian dan kehidupan yang dijalani oleh bapak selama ini. Aku hanya mengenal sosok bapak dari dongeng-dongeng yang pernah diceritakan oleh almarhum ibuku. Cerita yang baik-baik tentu saja, hingga di mataku sosok bapak ini tak ubahnya seorang pahlawan yang sangat pantas untuk dibanggakan. Sangat jauh berbeda dengan pandangan para penduduk desa tentang siapa sebenarnya bapak. Aura keseraman bapak ternyata tidak bisa hilang begitu saja meski sosoknya telah lama menghilang dari desa ini. Ini terbukti saat pagi itu aku berusaha meminta bantuan pada beberapa penduduk desa untuk memperbaiki pondok kayu peninggalan bapak ini. Dengan upah ala kadarnya tentu saja, dan dari beberapa orang yang kutemui, tidak satu pun dari mereka yang mau menyanggupi permintaanku. Dengan berbagai alasan yang kesannya sengaja dicari-cari, bahkan Mas Bambang, saudara sepupu jauhku pun sepertinya tidak bisa diharapkan bantuannya.
Alih-alih membantuku, ia justru menyarankanku untuk tinggal di rumahnya saja dan melupakan pondok kayu peninggalan bapak itu. Tinggal di pondok itu sama saja kamu cari penyakit, Jok. Apalagi istrimu sedang hamil besar begitu. Daripada nanti kamu atau istrimu kenapa-napa, lebih baik kalian tinggal di sini saja. Toh aku bukan orang lain bagimu. Kita masih saudara, Jok. Dan masih ada kamar kosong di rumah ini. Demikian tawaran Mas Bambang yang segera kutolak dengan halus. Selain karena tidak ingin merepotkan orang lain, sorot mata Mbak Halimah, istri Mas Bambang, yang menyiratkan ketidaksetujuan saat sang suami menawariku untuk tinggal di rumahnya. Membuatku sedikit segan, aku pun lalu pamit untuk kembali ke pondokku. Tidak usahlah merepotkan orang, Bang. Demikian sambutan istriku saat melihatku kembali dari desa dengan tangan hampa. Pondok ini tidak terlalu besar dan kerusakannya juga tidak begitu parah. Kurasa kita sendiri pun masih sanggup untuk membenahinya. Tidak perlu terlalu bagus, asal bisa untuk kita berteduh dan berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya hujan, Bang. Romlah perempuan terbaik yang pernah aku kenal setelah almarhumah ibuku. Bahkan di saat aku tengah terpuruk seperti sekarang ini pun, ia masih tetap setia menjadi penyemangatku. Aku istrimu, Bang. Demikian jawabannya ia berikan saat aku mengutarakan niatku untuk pindah ke pondok kayu reot ini. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau tinggal, aku harus ikut. Mau tinggal di kolong jembatan sekalipun, asal tetap bersamamu, tidak akan menjadi masalah bagiku. Sebuah jawabannya tidak bisa aku bantah lagi, dan aku patut bersyukur dulu almarhum ibuku memilih wanita ini untuk menjadi pendamping hidupku. Paling tidak kita butuh beberapa bilah papan untuk menambal dinding yang telah rapuh itu. Juga beberapa genteng untuk menambal atap yang sudah bolong. Sedang sisa uang kita tinggal berapa rupiah lagi, Romlah. Manfaatkan aja apa yang ada, Bang. Kulihat di belakang pondok ini banyak tumbuhan rumpun bambu. Itu bisa kita tebang dan kita jadikan pengganti papan, sekedar untuk menambal dinding yang lapuk dan memperbaiki dipan serta lemari tua itu. Kurasa lebih dari cukup. Soal atap, kita bisa kumpulkan genteng-genteng yang jatuh berceceran di sekitar pondok ini. Kulihat masih ada beberapa yang utuh dan bisa dimanfaatkan. Jenius sekali, selain cantik ternyata juga sosok istri yang cerdas. Aku semakin bangga memiliki istri seperti dirinya. Aku pun segera bereaksi. Beruntung sebelum menghilang, bapak sempat meninggalkan beberapa perabotan yang bisa kumanfaatkan. Selain dipan dan lemari kayu yang sederhana itu, ada juga beberapa peralatan pertanian yang tersusun rapi di sudut ruangan. Segera aku ambil sebilah golok yang terselip di dinding papan. Sudah sedikit berkarat, tapi sepertinya masih lumayan tajam. Mau kemana? Kemana lagi? Ikut abang lah, ke kebun belakang. Kamu sedang hamil, Romlah, dan kebun belakang itu sudah lama tidak dijamah orang. Bahaya untuk orang hamil sepertimu. Sudah, lebih baik kamu tunggu di sini saja biar suamimu ini yang bekerja. Bukan tanpa alasan, kalau aku terlalu mengkhawatirkan Romlah. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa perempuan hamil dilarang menginjakan kaki di area Tegal Salahan ini. Meski semua itu hanya kuanggap sebagai mitos, namun tidak ada salahnya kalau aku sedikit berjaga-jaga demi keselamatan istri dan calon anakku. Tidak apa, Bang, sekalian aku ingin mencari sarapan. Sarapan? Iya, aku lihat di kebun belakang itu banyak tumbuh tanaman singkong liar. Tolong nanti abang cabutkan biar aku rebus untuk kita jadikan sarapan. Tunggu di dalam pondok itu sepertinya masih bisa dimanfaatkan. Aku juga sudah mengumpulkan beberapa ranting kering untuk kayu bakar saat abang pergi ke desa tadi. Bandel ya. Udah dibilangin jangan kerja terlalu keras, malah nekat mencari kayu bakar segala. Hanya ranting kering, Bang, banyak berceceran di sekitar pondok. Tinggal memungutinya, apa susahnya? Beruntungnya aku punya istri sepertimu, Romlah. Dengan apa aku harus berterima kasih atas semua kebaikanmu ini, cantik? Abang ini tidak usah terlalu banyak basa-basi.
Cepat selesaikan saja semua pekerjaanmu agar nanti malam kita bisa tidur nyenyak di pondok ini. Siap, bos. Aku tergeletak lalu bergegas menuju ke kebun belakang pondok dengan diikuti oleh Romlah. Ku cabut 2 batang pohon singkong liar yang banyak tumbuh di situ. Lumayan, beberapa umbi singkong sebesar lengan seperti lebih dari cukup untuk menjadi pengganjal perut kami di pagi ini. Romlah segera membawa masuk umbi-umbi singkong itu ke dalam pondok, sementara aku segera menghampiri rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sudut kebun. Kutebang beberapa batang pohon bambu yang kurasa sudah cukup tua. Sebuah pekerjaan yang terasa melelahkan mengingat di kota aku tidak pernah bekerja sekeras ini. Baru 2 batang bambu yang berhasil kutebang, namun keringat sudah membanjiri membasahi tubuhku. Sejenak ku hentikan pekerjaanku. Dengan napas tersengal, aku duduk melepas lelah di atas tanah berumput yang masih sedikit basah karena embun. Sambil duduk, ku edarkan pandanganku ke seluruh penjuru kebun itu. Lumayan luas juga tanah peninggalan bapak ini. Jika ku garap dengan sungguh-sungguh, aku yakin hasilnya nanti akan lebih dari cukup kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ingat akan hal itu, semangatku kembali bangkit. Rasa lelah yang tadi kurasakan tiba-tiba lenyap begitu saja. Segera aku bangkit dan melanjutkan pekerjaanku yang sempat tertunda. Hari ini pekerjaan membereskan pondok harus bisa aku selesaikan, agar besok aku bisa mulai menggarap kebun dan ladang ini. Semakin cepat semakin baik. Begitu tekad yang muncul dalam benakku. Tak terasa hari semakin siang, rasa haus dan lapar pun mulai datang menyerang. Segera aku hentikan pekerjaanku lalu kembali melangkah ke pondok. Mungkin umbi singkong telah selesai direbus oleh Romlah. Sampai di samping pondok, samarku dengar suara Romlah yang sepertinya tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Penasaran, aku segera mempercepat langkahku. Ngobrol dengan siapa? Tanyaku saat mendapati istriku itu tengah duduk di balai-balai bambu yang ada di teras pondok. Ini bang, anak ini yang... Loh, kemana bocah tadi? Istriku nampak kebingungan. Ia celingak-celinguk seperti sedang mencari seseorang. Namun tidak ada sesiapa pun yang nampak di sekitar pondok. Aku sendiri tidak kalah heran, apalagi saat mendapati sebuah piring yang dipenuhi oleh potongan-potongan buah jambu air, lengkap dengan cobek berisi sambal rujak yang terhidang di samping tempat duduk istriku. Dapat dari mana buah jambu itu? Tanyaku lagi sambil ikut duduk di sebelahnya. Ku comot sepotong buah jambu, lalu ku cocol ke dalam sambal untuk selanjutnya kukunya dengan nikmat. Tuh, Romlah menyaut sambil menunjuk sebatang pohon jambu air berbuah lebat yang tumbuh tidak jauh dari pondok. Jangan bilang kalau kamu memanjat pohon itu untuk mendapatkan buah ini ya. Aku khawatir bukan tanpa alasan kalau aku khawatir. Karena meski perempuan, namun kalau cuma soal panjat-memanjat, bisa dibilang Romlah adalah jagonya. Jangankan memanjat pohon jambu yang tidak terlalu tinggi itu, memanjat ke atap untuk membetulkan genteng yang bocor saja pernah ia lakukan saat kami masih tinggal di kota dulu. Enggak lah bang, mana mungkin aku mau manjat pohon dalam keadaan hamil besar seperti ini. Lalu bagaimana caramu mendapatkan buah jambu air ini? Kebetulan tadi anak yang berbaik hati memetik buah jambu ini untukku. Anak? Anak siapa yang berani keluyuran sampai ke tempat ini? Tahulah bang, mungkin anak desa sekitar sini juga. Agak serem sih anaknya, tapi sepertinya baik. Tanpa aku minta ia mementikan buah jambu ini untukku. Bahkan seolah dia tahu kalau aku sangat menginginkan buah jambu ini meskipun aku tidak mengatakannya. Aneh. Anak siapa yang berani keluyuran sampai di tempat yang dikenal angker ini? Sedangkan orang dewasa saja sudah jelas-jelas segan untuk sekedar mendekati pondok ini. Memang agak aneh anaknya bang. Dan sepertinya bisu juga. Ku ajak bercakap-cakap pun ia tidak pernah menjawab, hanya senyum-senyum saja. Tadi kau bilang kalau anaknya agak seram. Ya begitulah lah bang. Bentuk wajahnya agak aneh, mungkin cacat atau gimana.
Aku juga kurang begitu paham saat abang datang tahu-tahu anak itu udah hilang. Coba terangkan seaneh apa wajah anak itu. Aku tidak mau lah bang membicarakan keburukan orang, apalagi orang yang sudah berbaik hati pada aku. Romla enggan untuk menjelaskannya, ia justru kembali asik menikmati rujaknya. Aku hanya ingin tahu. Gimana ya? Abang tahu tuyul? Tuyul? Iya, anak itu agak mirip tuyul bang. Kepalanya botak, tidak pakai baju, cuma pakai kancu doang. Matanya sebelah buta, sementara yang sebelah lagi sangat lebar. Cuping telinganya agak lancip bang, mirip cuping telinga kelelawar. Mulutnya juga terlalu lebar untuk ukuran mulut anak seusianya. Dan yang paling seram bang, saat anak itu tersenyum. Aku yang begitu serius mendengarkan ceritanya sampai terlonjak kaget mendengar seruan Romlah yang begitu tiba-tiba itu. Sementara Romlah hanya tergelak karena merasa telah berhasil mengerjaiku. Ya udah, kita sarapan dulu yuk, aku udah lapar ini. Ya ampun bang, kenapa lagi? Aku lupa merebus singkong yang kita dapat tadi bang. Astaga. Kini aku yang berseru sambil menepuk jidat. Dasar Romlah. Sepertinya pagi ini aku harus puas sarapan dengan rujak jambu air. Lelah bekerja keras seharian ditambah dengan udara dingin yang menusuk tulang membuat rasa kantuk begitu cepat datang menyerang. Setelah puas mengisi perut dengan hidangan ala kadarnya, kami pun segera merebahkan diri di atas dipan kayu reot yang siang tadi sudah sempat aku perbaiki. Namun sepertinya malam itu kami belum bisa beristirahat dengan nyaman. Bisa dimaklumi, ini malam pertama kami tinggal di pondok kayu tua ini. Suasana masih terasa begitu asing. Udara yang kelewatan dingin, penerangan yang hanya menggunakan lampu minyak tanah, ditambah dengan dipan kayu tempat kami berbaring yang tidak begitu sempurna aku perbaiki, membuat suasana menjadi kurang nyaman. Aku memang bukan seorang tukang yang handal. Meski dipan kayu itu sudah aku perbaiki, tapi tetap saja masih reot. Setiap aku dan Romla bergerak sedikit saja, akan terdengar bunyi berkeriet yang membuat kami khawatir kalau ranjang itu akan roboh. Bang, apakah di desa ini banyak orang cacat? Kenapa bertanya seperti itu? Anak yang tadi pagi itu bang yang memetikkan buah jambu air untukku. Jadi ciri-ciri yang kau bilang tadi itu benar? Bang, kasihan juga kalau melihat kondisinya. Pantas saja dia main sampai ke sini bang. Mungkin di desa tidak ada anak yang mau main dengannya karena kondisi fisiknya yang seperti itu. Hanya satu orang anak, kenapa kau bilang banyak? Bukan satu bang, tapi sudah 2 orang yang kutemui cacat. 2 katamu? Abang ingat nasi dan sayur lodeh yang kita santap sore tadi? Iya. Itu bukan aku yang masak bang. Lalu? Seorang perempuan mengantarkannya ke pondok ini sore tadi. Perempuan itu juga cacat bang. Cara jalannya timpang dan kepalanya miring ke kiri. Sepertinya tulang lehernya tidak normal. Katanya rumahnya tidak begitu jauh dari pondok ini, tapi aku lupa menanyakan namanya. Aku terenyak sosok yang diceritakan Romla itu. Sepertinya aku pernah mendengar ceritanya, tapi kapan dan di mana aku tidak bisa mengingat dan pasti. Ya bisa aja sih. Ada beberapa warga yang cacat di sinilah, mengingat desa ini masih sangat terpencil, jauh dari kota, dan fasilitas kesehatan juga masih minim. Mereka yang mungkin pernah mengalami sakit atau kecelakaan hanya mendapatkan pengobatan ala kadarnya. Mungkin itu yang menyebabkan mereka sampai cacat seperti itu. Tidak usahlah terlalu dipikirkan, toh mereka baik sama kita. Lain kali kalau ada yang datang berkunjung ke sini, tanyakan siapa namanya dan di mana tinggalnya ya, agar kita juga bisa balas berkunjung ke rumah mereka. Bang, iya. Apa benar tempat yang kita tinggali ini angker? Kata siapa? Banyak kabar selentingan yang aku dengar dari warga desa. Dan kau percaya? Entahlah bang. Tidak usah takut. Kita tinggal di tanah milik kita sendirilah. Seperti itu ya bang? Iya. Bang,
apa lagi? Dingin. Malam merambat pelan, semakin larut juga semakin sepi dan dingin. Rasa kantuk semakin berat menggelayut di pelupuk mata, namun mata ini tidak kunjung mau terpejam juga. Hawa dingin yang menusuk tulang seolah sanggup mengalahkan rasa kantuk yang datang. Jaket berlapis selimut tebal yang membungkus badan seolah tidak kuasa menahan rasa dingin yang menyerang. Tubuhku menggigil bergidik menahan dingin. Kutatap wajah istriku yang telah terlelap di sampingku. Ia terlihat begitu pulas dalam tidurnya, seolah hawa dingin ini sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Romlah. Perempuan ini memang selalu lebih tangguh dalam segala hal jika dibandingkan denganku. Pelan ku betulkan letak selimut yang membungkus tubuhnya, lalu dengan sangat perlahan aku beringsut turun dari pembaringan. Hawa dingin ini memaksaku untuk mencari sedikit kehangatan. Kulangkahkan kaki menuju tungku tanah liat di sudut ruangan. Pondok ini terlalu kecil dan benar-benar tidak layak untuk dijadikan tempat hundian. Bahkan antara tungku dapur dengan tempat tidur pun tidak ada sekat sama sekali. Bagaimana dulu Bapak bisa bertahan sampai bertahun-tahun tinggal di tempat seperti ini? Sambil menyusun kayu bakar di mulut tungku dan menyalakan api, berjuta pertanyaan menggelayut dalam benakku. Tentang Bapak yang kini telah menghilang dan tidak tentu rimbanya, tentang kelanjutan hidupku yang sepertinya semakin suram, juga tentang perut yang tiba-tiba berkeruyuk meminta diisi. Sambil menghangatkan tubuh di depan tungku, ku jerang seceret air. Tentu akan terasa nikmat menyeduh kopi di tengah malam yang dingin seperti ini. Apalagi kalau ada sepotong dua potong singkong bakar yang menemani. Sayang, singkong yang aku cabut siang tadi dari kebun telah habis tak tersisa. Sambil menunggu air mendidih, tidak ada salahnya kalau aku mencabut sebatang dua batang singkong liar yang tumbuh di kebun belakang pondok ini. Aku ingat masih ada beberapa tanaman singkong liar lagi yang tumbuh tak jauh dari dinding papan bagian belakang pondok. Segera kurapatkan kancing jaketku, lalu ku ambil golok yang terselip di dinding, juga senter kecil yang kubawa dari kota untuk penerangan. Hawa dingin seketika menyambutku begitu aku membuka pintu pondok, namun rasa laparku mengalahkan segalanya. Juga rasa dingin yang kurasakan kian menggigit kulit. Toh aku tidak butuh waktu lama juga kalau hanya sekedar untuk mencabut sebatang dua batang tanaman singkong. Dengan langkah pelan aku berjalan menuju kebun belakang pondok. Suasana begitu gelap. Sorot senter kecilku seolah tidak mampu menembus pekatnya malam. Apalagi kebun yang sudah lama tidak terurus ini sudah begitu rapat dipenuhi oleh lebatnya semak belukar. Beruntung aku masih hafal letak tumbuhan tanaman singkong yang kulihat tadi. Sejenak mencari-cari, akhirnya kutemukan juga pohon singkong yang aku incar. Kuletakkan senter di atas seonggok batu dengan kondisi menyala, menerangi batang singkong yang ingin kucabut. Mudah saja bagiku dan tidak butuh waktu lama untuk mencabutnya karena tanah di kebun ini memang masih basah dari sisa hujan kemarin. Sebuah suara seperti orang sedang mencangkul mengejutkanku. Siapa yang masih bekerja di ladang di tengah malam buta begini? Penasaran, segera ku sambar senterku dan kusorotkan ke segala arah. Suara itu masih terdengar arahnya dari sebelah kananku, namun saat kusorotkan senterku ke arah itu, tidak ada apapun yang kulihat selain lebatnya semak belukar liar. Bulu kuduku tiba-tiba merinding, bergegas bahkan dengan setengah berlari. Aku kembali ke pondok sambil menenteng senter dan pohon singkong yang barusan aku cabut. Dari mana, Bang? Aku terkejut, saking kagetnya aku sampai menjatuhkan pokok singkong yang aku jinjing. Di depan pintu, sesosok bayangan putih menyambutku dalam temaram bias lampu minyak tanah. Sosok itu terlihat begitu menyeramkan. Andai saja aku tidak mengenali suara istriku, mungkin aku sudah lari terbirit-birit. Takut ya, Bang? Dan kukira pocong. Kenapa pula kau berkerudung selimut putih begitu? Dingin, Bang. Abang dari mana? Kutunjuk pokok singkong yang aku bawa sambil melangkah masuk ke dalam pondok dan menutup pintu. Abang lapar? Sedikit.
Jawabku sambil mulai sibuk di depan tungku. Dua umbi singkong berukuran sedang kusorongkan ke dalam bara api yang masih menyala. Aku buatkan kopi ya bang. Tawa Romlah begitu melihat mulut ceret di atas tungku menghembuskan uap, tanda air yang direbus tadi telah mendidih. Aku hanya mengangguk sambil menambahkan kayu bakar ke mulut tungku. Sementara Romlah mulai sibuk meracik kopi dalam cangkir. Nikmat rasanya di tengah malam yang dingin begini menikmati kopi dan singkong bakar di depan tungku yang menyala, dengan ditemani oleh seorang istri yang cantik dan setia. Tak terasa waktu terus berlalu dan azan subuh terdengar mengumandang dari arah desa. Suara kicau burung membangunkanku. Hari sudah pagi rupanya. Tak kudapati sosok Romlah yang semalam terbaring di sisiku. Sebagai gantinya, suaranya yang khas ku dengar berceloteh dari luar pondok. Sepertinya dia tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Tapi siapa yang datang bertamu sepagi ini? Penasaran, aku segera turun dari dipan. Aroma harum kopi menyambutku. Segera aku seruput secangkir kopi yang telah terhidang di atas meja bambu hasil karyaku kemarin. Lalu ku langkahkan kaki keluar dari pondok. Lagi dan lagi aku dibuat terkejut dengan apa yang telah diperbuat oleh Romlah sepagi ini. Perempuan yang semula kukira tengah bercakap-cakap dengan seseorang itu ternyata tengah asik bercengkrama dengan 3 ekor anjing besar berwarna hitam legam. Sepertinya Romlah tengah memberi makan ke 3 ekor anjing itu. Apa yang kau lakukan? Lihat bang, kita dapat teman baru, sautnya sambil mengelus kepala salah seekor anjing di hadapannya. Aku melangkah mendekat. Ketiga ekor anjing itu sepertinya sudah tidak asing lagi bagiku. Benar saja, begitu dekat aku bisa mengenali ketiga makhluk itu dari kalung yang melingkar di leher mereka. Anjing-anjing piaraan bapak dulu. Heran, kukira 3 makhluk itu ikut lenyap bersama menghilangnya bapak. Ternyata masih berkeliaran di sekitar pondok ini toh. Kau beri makan apa? Nasi sisa kemarin bang, ku campur dengan sedikit ikan bakar. Ikan bakar? Dari mana kamu dapat ikan? Tadi barusan bocah yang kemarin itu datang lagi bang, ngasih ikan buat kita. Bocah? Iya, yang kemarin memetikkan jambu air untukku itu loh. Aku juga kaget bang, pagi-pagi saat aku keluar bocah itu sudah ada di depan pintu. Aku tertegun sejenak, siapa sebenarnya bocah itu dan kenapa ia begitu baik kepada istriku. Lalu di mana bocah itu sekarang? Dia langsung pergi setelah memberikan ikan yang dibawanya. Aneh. Apanya yang aneh bang? Bocah itu kenal pun kita tidak, tapi sudah 2 kali ia. Mungkin dia kesepian bang, dilihat dari kondisinya yang sedikit kurang normal. Aku rasa ia tidak memiliki banyak teman di desa sana. Bisa saja ia sengaja datang ke sini dan berbuat baik pada kita, berharap bisa mendapatkan sedikit perhatian dari kita. Benar juga ya. Coba lain waktu kalau dia datang lagi kemari beritahu aku ya, agar aku juga bisa berkenalan dengan anak itu. Romlah mengangguk, lalu kembali asik dengan ketiga ekor anjing yang ada di hadapannya. Aku sendiri segera beranjak ke halaman untuk memanaskan mesin jeep tuaku. Hari ini kami berencana untuk pergi ke pasar yang berada di kota kecamatan. Banyak keperluan yang harus kami beli di sana. Hari telah beranjak siang saat aku dan Romlah kembali dari pasar. Karena sepulangnya dari pasar tadi sekalian kami singgah ke rumah Mas Bambang. Ada sedikit perlu dengan saudara sepupuku itu. Aku ingin ia menunjukkan batas-batasan ladang dan sawah peninggalan bapak sebelum aku mulai menggarapnya. Kebetulan Mas Bambang juga sedang tidak sibuk hari itu, jadi sekalian saja ku ajak ke pondok. Namun niat kami untuk melihat-lihat batas sawah dan ladang sepertinya harus tertunda. Karena saat sampai di pondok, sesuatu yang kurang menyenangkan telah menyambut kami. Butiran-butiran beras kuning sepertinya telah sengaja ditabur oleh seseorang mengelilingi pondok kami. Aku sendiri tidak begitu mengerti apa maksud dari beras kuning yang disebar mengelilingi pondokku itu. Namun menurut Mas Bambang ini adalah semacam guna-guna yang dipasang untuk mencelakai kami. Jelas aku sangat terkejut mendengar penjelasan Mas Bambang itu. Baru sehari kami tinggal di sini,
bahkan belum sempat berinteraksi dengan para penduduk desa. Lalu kenapa tiba-tiba ada orang yang tega melakukan hal seperti ini kepada kami? Apa salah dan dosa kami? Mas Bambang lalu berinisiatif untuk memanggil seseorang yang ia sebut sebagai Pak Modin. Menurutnya orang itu adalah orang yang dituakan di desa Kedung Jati ini. Aku hanya menuruti saja apa kata Mas Bambang, meski aku tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang ia bilang sebagai guna-guna itu. Tapi kondisi istriku yang sedang hamil tua membuatku sedikit khawatir. Nasib baik sepertinya masih berpihak kepadaku. Menurut orang yang biasa dipanggil Pak Modin itu, butiran beras kuning yang disebar mengelilingi pondokku itu hanyalah ulah orang iseng yang tidak menyukai kehadiranku di desa ini. Siapa orangnya? Pak Modin sendiri tidak bisa memastikan. Yang jelas guna-guna berupa taburan beras kuning ini tidak akan banyak berpengaruh terhadapku. Saat kutanya kenapa, Pak Modin hanya menjawab singkat, "Karena aku adalah anak Mbah Kendil." Apa hubungannya? Usut punya usut, ternyata Pak Modin ini masih punya hubungan yang erat dengan bapakku. Bisa dibilang secara tidak langsung beliau ini dulunya adalah murid dari bapakku. Bahkan beliaulah orang yang terakhir yang dulu sempat bertemu dengan bapak sebelum bapak dikabarkan menghilang tanpa jejak. Kebetulan aku segera mengorek keterangan dari laki-laki setengah baya itu soal keberadaan bapakku. Namun sepertinya kali ini aku kurang beruntung. Sama seperti warga desa yang lain, Pak Modin juga sama sekali tidak tahu kemana sebenarnya bapak pergi. Setelah kejadian pagebluk yang dulu pernah melanda desa ini, sepertinya pencarianku harus kembali menemui jalan buntu. Amanah dari ibuku sebelum meninggal dulu rupanya belum bisa benar-benar aku tunaikan. Namun ada secerca harapan yang aku dapat dari Pak Modin sebagai seorang murid yang mewarisi sedikit ilmu dari bapak. Pak Modin yakin cepat atau lambat aku akan berhasil bertemu dengan bapak. Tak perlu dicari, karena kalau memang sudah waktunya bapak sendiri yang akan datang menemuiku. Begitu katanya. Entah aku harus percaya atau tidak dengan kata-kata mirip ramalan yang diucapkan oleh lelaki setengah baya itu. Yang jelas harapanku kembali muncul setelah mendengar semua yang dikatakannya. Semoga saja semua yang ia ucapkan itu bukan hanya sebuah isapan jempol belaka. Sepeninggal Pak Modin, aku segera mengajak Mas Bambang untuk pergi ke ladang. Niat semula untuk melihat-lihat batas lahan yang tadi sempat tertunda akhirnya bisa kami lanjutkan kembali. Mas Bambang pun lalu menunjukkan di mana saja batas-batasan ladang serta sawah yang menjadi hakku. Lumayan luas juga ternyata, membentang dari sebelah barat pondok sampai jauh ke ujung sebelah barat sana, dan berakhir di sebuah sungai yang bernama Kali Rampeng. Sedangkan di sebelah utara berbatasan langsung dengan ladang milik salah seorang warga. Sementara di sebelah selatan kebetulan berbatasan langsung dengan ladang milik Mas Bambang. Sepertinya kamu benar-benar serius ingin menjadi petani ya, Jok. Baru sehari di sini tapi sudah ada beberapa petak ladang yang selesai kamu cangkul. Maksudnya, Mas? Boro-boro mulai mencangkul. Lawang kemarin saja seharian aku cuma sibuk membetulkan pondok kok. Lah terus itu petak-petak yang sudah selesai dicangkul. Aku terenyak baru sadar kalau memang ada beberapa petak dari ladangku yang telah selesai dicangkul. Dan itu petak-petak yang letaknya tidak begitu jauh dari pondok. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kemarin saat aku sedang menebang bambu, petak-petak itu masih terbengkalai dipenuhi oleh semak rerumputan liar. Jok, ditanya kok malah melamun loh. Nggak apa-apa kok, Mas. Kita kembali ke pondok aja yuk. Aku udah lapar nih. Ajakku dengan pikirannya masih berkecamuk. Petak-petak ladang itu yang kemarin kulihat masih terbengkalai, namun hari ini sudah rapi dan bersih dari semak belukar, mengingatkanku pada suara orang yang mencangkul yang semalam ku dengar saat aku sedang mencabut singkong di belakang pondok. Mungkinkah itu suara orang yang mencangkul di petak ladangku? Tapi siapa? Dan apa maksudnya diam-diam menggarap ladangku di tengah malam buta?
Sampai di pondok, kebetulan Romla telah selesai memasak. Kami pun segera bersantap siang bersama. Hidangan yang cukup sederhana namun mampu menggugah selera, karena kemampuan memasak Romla memang tidak perlu diragukan lagi. Apa yang kau pakai itulah? Tanyaku heran saat melihat sebuah kalung dari ontean potongan kecil ranting bambu kuning yang dikenakan Romla. Oh ini bang, ini kalung pemberian nenek Boging. Katanya buat menjagaku dan juga jabang bayi dalam kandunganku dari pengaruh buruk beras kuning yang disebar orang tadi. Nenek Boging? Siapa lagi itu Nenek Boging? Entahlah bang, mungkin warga sekitar sini juga. Atau Mas Bambang mungkin mengenalnya. Kemarin bocah kuping lancip dan perempuan leher bengkok. Sekarang Mbah Boging. Sepertinya kau benar anak kesayangan bahkan Diljok. Maksudnya apa sih mas? Kok aku kurang paham ya? Nggak apa-apa kok. Cuma setelah mendengar cerita kalian tentang kemunculan mereka-mereka yang sepertinya begitu baik pada kalian, aku sudah tak terlalu khawatir lagi kalau kalian berdua tetap nekat tinggal di pondok ini. Jawab Mas Bambang yang membuatku justru semakin penasaran. Namun sepertinya Mas Bambang enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Waktu terus berjalan, hari-hari pun terus berganti. Tak terasa seminggu sudah aku tinggal di pondok kayu peninggalan bapakku ini. Banyak suka duka yang aku alami, banyak peristiwa yang telah terjadi. Susah dan senang datang silih berganti, dan dari semua peristiwa yang ku alami selama tinggal di desa ini, lambat laun aku mulai bisa sedikit mempercayai semua cerita dari penduduk desa yang mengatakan bahwa lokasi di mana pondokku ini berada adalah wilayah yang angker. Istriku juga sudah banyak bercerita tentang bocah kuping lancip yang belakangan ku ketahui namanya Temon. Bocah misterius yang konon kata warga adalah dedemit penghuni kali kecil yang mengalir di antara turunan dan tanjakan jalan Tegal Salahan. Juga perempuan leher bengkok yang menurut perkiraan Mas Bambang adalah jelmaan arwah Mbak Dewi, warga desa Kedung Sono yang dulu mati gantung diri di pohon sengo di ladangnya Mbah Kromo. Lalu sosok Nenek Boging yang menurut istriku adalah sosok nenek-nenek tua bungkuk dengan tubuh kurus kering namun memiliki sepasang payudara yang sangat besar, sebesar buah pepaya Bangkok. Dan yang terakhir adalah misteri tentang siapa yang setiap malam membantu menggarap ladangku. Hingga tiap hari ada saja petak-petak ladangku yang entah bagaimana caranya telah selesai digarap dan dicangkul. Semua cerita dan kejadian itu terasa tak masuk akal bagiku, namun sepertinya aku harus mulai membiasakan diri. Toh selama mereka tidak sampai mengganggu, tidak masalah bagiku. Justru sebaliknya, kehadiran mereka sedikit banyak bisa meringankan bebanku. Si Temon itu misalnya, sudah beberapa kali bocah misterius itu datang mengantarkan ikan untuk istriku. Mungkin ikan-ikan itu ia tangkap di kali kecil sana, yang kata orang adalah tempat bocah itu bersemayam. Kata Mas Bambang, si Temon ini memang sangat suka menangkap ikan di sana. Lalu si perempuan berleher bengkok atau kita sebut saja Mbak Dewi juga sering mengunjungi istriku sekedar untuk saling bertegur sapa atau mengantarkan sayur mayur yang entah ia dapat dari mana. Sementara sosok Nenek Boging sendiri, seingatku baru sekali menemui istriku, yaitu saat memberikan kalung yang terbuat dari untaian ranting bambu kuning yang sampai saat ini masih dikenakan oleh Romla. Satu hal yang masih membuatku penasaran adalah aku sendiri sekalipun belum pernah menjumpai atau melihat kehadiran sosok-sosok misterius itu. Semua kejadian yang berhubungan dengan mereka selalu dialami oleh istriku. Entahlah, sepertinya mereka selalu berusaha mencuri waktu dan menghindariku saat ingin menjumpai istriku. Apa sebabnya aku sendiri juga kurang tahu, dan aku juga tidak mau terlalu ambil pusing dengan semua itu. Seperti yang aku bilang tadi, selama mereka tidak mengganggu ataupun merugikanku, aku tidak begitu peduli. Aku hanya fokus untuk bekerja dan bekerja, mengingat sisa uang simpananku yang sudah semakin menipis. Sementara kami butuh makan setiap hari, belum lagi persiapan untuk istriku melahirkan nanti.
Waktunya semakin dekat dan yang pasti juga memerlukan biaya yang lumayan banyak. Beruntung masih ada beberapa pohon sengon peninggalan bapak yang sudah lumayan besar-besar tumbuh di ladangku. Mas Bambang sudah berjanji untuk menawarkannya kepada juragan peti mati yang ada di kota kecamatan. Semoga saja pohon-pohon sengon itu bisa cepat laku dan menjadi duit untuk menyambung hidup kami. Praktis selama seminggu ini aku hanya fokus menggarap ladangku. Sudah hampir separuh yang berhasil aku garap, selain karena aku yang bekerja cukup giat. Juga seperti yang kubilang di atas, ada yang membantu menggarap ladang itu. Entah siapa dan apa maksudnya, aku kurang begitu paham. Karena siapapun dia sepertinya sengaja membantuku secara diam-diam. Yang jelas jika hari ini aku berhasil menggarap 1 atau 2 petak ladang, maka keesokan harinya akan ada tambahan 1 atau 2 petak lagi yang telah selesai dicangkul. Di sela-sela kesibukanku menggarap ladang, sesekali aku juga menyempatkan diri untuk memperbaiki pondokku. Sedikit demi sedikit pondok yang semula tidak layak huni itu kini mulai terlihat bersih dan rapi. Ku buat sekat-sekat untuk memisahkan antara tempat kami tidur dengan tungku dapur. Dinding-dinding papan yang semula keropos dan lapuk, sebagian sudah aku tambal meski cuma menggunakan bilah-bilah bambu. Aku memang bukan tukang kayu yang handal. Semua pekerjaanku itu sangat jauh dari kata rapi, apalagi bagus. Tapi paling tidak, pondok itu kini sudah semakin terlihat layak huni. Paling tidak dinginnya udara malam serta tampias air hujan tidak akan mudah menerobos masuk ke dalam pondok. Dan hari ini, tepat hari ke-8 aku tinggal di pondok ini. Hujan turun semenjak pagi, praktis aku sama sekali tidak bisa bekerja di ladang. Waktu seharian ku gunakan untuk kembali merapikan pondokku, ditemani oleh Romlah yang memang tidak pernah mau diam berpangku tangan meski perutnya kian hari kian membesar. Istirahat ajalah, biar abang saja yang bekerja. Ingat dengan kandungan kamu itu. Demikian aku selalu berusaha mengingatkan Romlah, namun dasarnya Romlah memang tipe perempuan yang rajin dan senang bekerja. Semua nasihatku itu cuma dianggap angin lalu saja olehnya. Badanku justru akan sakit semua kalau hanya diam dan tidak bekerja, Bang. Hingga senja datang dan malam menjelang, hujan baru mulai reda. Setelah bersih-bersih dan makan malam, tiba saatnya bagi kami untuk beristirahat sambil membaringkan tubuh di atas dipan bambu di samping istriku. Kunyalakan radio transistor yang beberapa waktu lalu kutemukan di dalam lemari kayu peninggalan bapak. Baterainya telah aku ganti dengan yang baru hingga suaranya terdengar jernih dan jelas. Hanya radio ini satu-satunya yang bisa menjadi hiburan di tempat yang sepi dan terpencil ini. Alunan gending-gending Jawa terdengar mengalun merdu dari radio tua itu. Romlah yang sebenarnya sama sekali tidak mengerti dengan gending Jawa sepertinya mulai bisa menikmati suara pesinden yang merdu itu. Bang, kok sepertinya ada yang aneh ya dengan suasana malam ini? Apa yang aneh? Abang tidak merasakannya? Hujan turun sangat deras seharian tadi. Seharusnya udara malam ini lebih dingin dari biasanya. Tapi kok malam ini aku justru merasa sedikit gerah ya. Aku baru sadar sepertinya apa yang dibilang Romlah ada benarnya. Memang semenjak selepas maghrib tadi, aku merasa hawa sedikit gerah. Beda dengan malam-malam sebelumnya. Padahal seharusnya udara malam ini lebih dingin dari biasanya. Karena seharian tadi hujan turun tiada henti, sedikit mengherankan memang. Dan belum hilang rasa heranku. Dari luar pondok tiba-tiba terdengar suara berkesiut angin yang sepertinya bertiup lumayan kencang menerpa pepohonan. Lalu disusul dengan suara berisik dari arah dapur. Ketiga ekor anjingku yang semula meringkuk di depan tunggu sepertinya mulai terganggu dengan perubahan suasana yang tiba-tiba itu. Ketiganya terdengar mengeram lalu melolong panjang dengan suara yang mampu mendirikan bulu roma. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku lalu beranjak dari tempat tidur dan keluar dari bilik. Benar saja, ketiga ekor anjing hitam itu kini telah berdiri di depan pintu dengan ekor berdiri tegak serta moncong yang tiada henti-hentinya melolong.
Firasatku yang membuat ketiga ekor anjing itu gelisah, apalagi angin seperti bertiup semakin kencang di luar sana, menghempas dinding-dinding papan dari pondokku hingga bergetar dan menimbulkan suara berkeriat. Kliwon, Pahing, Waki, tenanglah, itu hanya suara angin. Aku mencoba menenangkan ketiga ekor anjing yang masih ribut melolong di depan pintu itu. Namun alih-alih mengikuti perintahku, ketiga ekor binatang berbulu hitam itu justru semakin ribut. Tidak hanya melolong, mereka kini justru menyala dan menggonggong saling bersautan, seolah menantang apapun atau siapapun yang berada di balik pintu yang masih tertutup rapat itu. Aku lalu berinisiatif untuk membuka pintu, sekedar untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi di luar pondok. Namun Romlah yang mengikutiku keluar dari bilik menahan niatku. Jangan keluar bang, dan jangan buka pintunya. Kenapa? Aku cuma mau lihat apa yang terjadi di luar sana. Pokoknya jangan dibuka pintunya. Perasaanku tidak enak bang. Lebih baik kita kembali tidur saja dan tidak usah pedulikan apa yang terjadi di luar sana. Aku berpikir sejenak. Sebenarnya aku masih penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana. Namun sepertinya Romlah merasakan firasat bahwa sesuatu yang tidak baik akan menimpa kami jika aku sampai membuka pintu. Firasat dari seorang perempuan yang tengah mengandung jelas tidak bisa kuabaikan begitu saja. Karena itu, kuurungkan saja niatku untuk keluar. Suara angin dengan ranting dan dedaunan terdengar kian merdu, disusul dengan hujan deras yang kembali turun menyirami bumi. Hujan badai. Jelas untuk kembali tidur pun sepertinya tidak mungkin dalam suasana yang seperti ini. Suara desau angin yang menderu serta derasnya hujan yang membadai membuatku khawatir kalau tiba-tiba pondok reot ini rubuh di saat kami tengah terlelap. Ketiga ekor anjingku sepertinya juga semakin gelisah. Mereka tidak hanya semakin keras menggonggong, saling bersautan di depan pintu seolah tengah berusaha mengusir sesuatu yang mencoba menerobos masuk ke dalam pondok. Percuma sepertinya aku menyuruh ketiga ekor binatang itu untuk diam. Akhirnya ku biarkan saja mereka ribut sendiri di depan pintu. Sementara aku lebih memilih untuk duduk di bangku bambu yang ada di tengah-tengah ruangan. Sementara Romlah setelah meracik secangkir kopi dan menghidangkannya di depanku, ikut duduk di sebelahku. Sepertinya di luar turun hujan badai bang. Ya sepertinya begitulah. Mudah-mudahan saja pondok ini tidak sampai rubuh karenanya. Ih, bicara apa bang ini? Mau tinggal di mana kita kalau pondok ini sampai rubuh bang? Karena itulah aku berharap pondok ini tidak sampai rubuh lah. Hampir 1 jam suasana mencekam itu berlangsung sampai akhirnya hujan dan angin kencang pun berangsur mereda. Aku dan Romlah bisa sedikit bernapas lega. Apa yang kami khawatirkan tidak sampai benar-benar terjadi. Udara malam pun berangsur-angsur mulai berubah menjadi dingin seperti biasanya. Dan ketiga ekor anjingku sepertinya juga mulai bisa tenang kembali. Syukurlah bang, akhirnya hujan badai ini berhenti juga. Sudah lewat tengah malam sepertinya bang. Lebih baik kita kembali tidur. Aku pun mengiyakan ajakan Romlah itu. Berdua kami beranjak untuk kembali ke dalam bilik. Namun baru beberapa tindak aku melangkah, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar pondok. Untuk sesaat aku dan Romlah saling pandang. Siapa pula yang datang bertamu di tengah malam begini, setelah hujan badai yang lumayan lama lagi? Jok, sudah tidur tah? Jelas itu suara Mas Bambang. Ketegangan yang semula aku rasakan pun berangsur mereda. Belum mas? Syukurlah, kalian tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa kok mas, mari masuk. Ada apa ya, kok tumben malam-malam datang ke sini? Sautku sambil mempersilahkan mereka masuk. Romlah yang semula hendak melanjutkan tidurnya pun terpaksa harus menunda keinginannya dan mulai sibuk menyiapkan kopi-kopi untuk tamu yang datang mendadak itu. Gimana ya? Lebih baik biar Pak Mudin sajalah yang menjelaskan. Ada apa ya Pak? Begini Mas Joko, apa beberapa saat yang lalu Mas Joko merasakan sesuatu yang aneh atau mengalami kejadian yang kurang mengenakan?
Hanya cuaca yang kurang bersahabat, Pak. Angin kencang dan hujannya lumayan deras, hingga membuat kami tidak bisa tenang beristirahat. Syukurlah kalau begitu. Saya sudah khawatir tadi takut terjadi sesuatu sama sampean berdua. Makanya begitu hujan reda ku ajak Bambang untuk mengecek ke sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Kami berdua baik-baik saja. Kamu serius, Jok? Kamu udah ngerasain hal-hal yang aneh tadi? Beneran, Mas, tidak ada apa-apa kok. Memangnya ada apa toh? Kok tiba-tiba Mas Bambang sama Pak Modin menanyakan hal seperti itu? Begini loh, Jok. Kami kesini karena kebetulan tadi Pak Modin ini melihat sesuatu yang janggal di sekitar pondok ini. Tepat saat angin kencang dan hujan deras tadi melanda. Sesuatu yang janggal seperti apa ya, Mas? Kok malah aku tidak merasa? Sejenak Mas Bambang dan Pak Modin saling pandang, lalu menatap aku dan Romlah secara bergantian. Sepertinya mereka sedikit ragu untuk menceritakan apa yang tadi mereka lihat di area pondok ini. Katakan saja, Mas, kalau memang ada yang ingin sampean sampaikan. Apapun itu kami siap mendengarkannya kok. Bukannya begitu, Bang? Gimana ya? Sebelumnya aku ingin bertanya, Jok, apakah selama tinggal di sini kalian pernah bermasalah dengan seseorang? Atau ada orang yang menunjukkan gelagat tidak suka dengan kehadiran kalian di sini? Mas Bambang bertanya dengan pertanyaan yang sama yang pernah ia ajukan padaku saat menemukan taburan beras kuning di sekeliling pondokku tempo hari. Aku dan Romlah saling pandang sesaat, lalu seperti dikomando kami menggeleng serempak. Jadi begini, seperti yang kubilang tadi, Pak Modin ini melihat sesuatu yang janggal yang terjadi di sekitar pondok ini. Sesuatu yang bisa saja mencelakai kalian, dan itu membuat kami cemas. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk mengecek kemari. Syukurlah kalau ternyata kalian baik-baik saja. Ucapan Mas Bambang terdengar berbelit-belit dan itu justru membuatku semakin bingung. Hingga tanpa sadar aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Jadi intinya Mas Joko dan juga Mbak Romlah begini. Dari apa yang saya lihat tadi, sepertinya memang ada seseorang yang tidak menyukai kehadiran sampean berdua di sini. Sayangnya mereka tidak berani mengungkapkannya secara terang-terangan dan justru memilih cara halus untuk mengusir atau bahkan mencelakai kalian. Semacam santet atau guna-guna begitu. Tapi entah kebetulan atau memang Mas Joko ini malah sudah berhasil mengatasinya. Yang pasti dari apa yang saya lihat tadi, apa yang telah orang itu kirim untuk mencelakai kalian justru terpental dan berbalik pada orang tersebut.